Sudah ada yang bisa menebak belum? Kita mau ngunjungin profilnya siapa di episode kali ini? Jadi kalau raja ini kalau di Alkitab munculnya hanya di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru dia tidak muncul. Tuhan berharap kita memilih dia. Tetapi kalau kita memilih setan, Tuhan masih berikan kesempatan bertobat. Entah mungkin melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, melalui orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan kita. Shalom teman-teman, login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Seperti biasa, di setiap episode-episode Facebook kita akan mengunjungi profil-profil tokoh Alkitab yang pastinya unik-unik ceritanya dan insightful. Hari ini bersama dengan Gaby di sini dan juga dengan Pendeta Hence. Halo Pendeta, apa kabar? Baik, shalom juga untuk teman-teman Facebook. Baik, Pendeta, hari ini kita mau mengunjungi satu profil yang cukup unik ya Pendeta ya? Ya, seorang raja atau tokoh, tapi kalau main film itu dia perannya antagonis ya? Antagonis ya Pendeta ya? Ini antagonis. Banyak memang sosok-sosok pemerintahan seperti yang lalu kita bahas, ya. Cukup antagonis. Iya, betul. Tapi sebenarnya perannya besar sekali untuk keberlangsungan umat-umat Tuhan. Iya, perannya ini besar di dalam sejarah, ya, sejarah umat Tuhan, betul. Oke, ini sambil teman-teman dimanapun berada menebak siapa tokoh yang akan kita kunjungi ini, kita kasih hint dulu deh. Ya. Ini selain seorang raja, selain seorang pemerintah, dia dianggap oleh rakyatnya juga dewa atau anak dewa, betul? Iya, dewa. Berarti kalau dilihat dari sini bahwa rakyatnya ini tentunya bukan umat Tuhan ya, karena menganggap rajanya sebagai dewa, ya kan? Kalau umat Tuhan kan menganggap rajanya ya raja aja, pemimpin ya, bukan dewa. Ya. Oke, ada ciri-ciri lain nggak Pendeta? Dia ini raja yang seperti apa? Dan mungkin bisa dikasih gambaran hidup di zaman kapan ya? Iya. Jadi kalau raja ini kalau di Alkitab munculnya hanya di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru dia tidak muncul. Lalu raja ini sebutannya itu hanya berupa gelar ya atau panggilan dari rakyatnya. Jadi bukan nama per nama, bukan, tapi merupakan gelar atau panggilan dari rakyatnya. Itu dulu aja kali ya yang bisa kita kasih tahu ya. Iya, ini panggilannya ini sering kita salah artikan sebagai sebuah nama ya. Iya, padahal hanya gelar. Panggilan atau gelar. Oke, mungkin teman-teman dimanapun berada, teman-teman Facebook sudah mulai bisa menerka siapa sih raja atau sosok yang mau kita kunjungi hari ini. Udah pernah belum mengunjungi profil Facebook dari yang disebut anak dewa? Ya, anak dewa. Kalau sekarang kita kunjungi banyak ada anak ajaib, juga raja-raja, presiden-presiden, prime minister, banyak yang punya julukan ya, punya julukan atau panggilan dari rakyatnya. Kadang-kadang panggilannya positif, kadang-kadang panggilannya kayak ngeledek ya ke pimpinannya gitu kan, biasa terjadi ya di negara kita juga seringkali seperti itu ya. Ini kalau si raja yang ini di zaman sekarang ini masih ada nggak Pendeta? Zaman sekarang sudah tidak ada karena negara itu pun sekarang kan sudah tidak berbentuk kerajaan lagi, sudah berbentuk seperti negara pada umumnya. Jadi tidak lagi dipimpin oleh raja seperti di zaman Alkitab Perjanjian Lama. Oke. Fun fact-nya negara ini bukan fun fact juga ya, ini memang brutal fact bahwa negara ini dulu adalah salah satu negara paling kaya, paling kuat, paling berkuasa juga ya, paling berkuasa. Dan berarti rajanya juga ini paling berkuasa, ditakuti. Menjadi orang yang nomor satu saat itu di dunia ya, dan ditakuti bukan cuma oleh rakyatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Ya. Tapi melalui negara ini juga kisah dari tokoh-tokoh bapak-bapak yang besar ini dimulai ya Pendeta? Iya, betul. Sejarah umat Tuhan. Jadi dia berkaitan dengan sejarah umat Tuhan. Teman-teman sudah tahu kita mau kunjungi profil siapa? Kita akan bahas lebih lanjut tentang tokoh ini, raja ini, dan juga yang disebut anak dewa ini setelah yang satu ini.
Masih log in di Facebook What's on Your Mind. Sudah ada yang bisa menebak belum? Kita mau ngunjungin profilnya siapa di episode kali ini? Ya, jadi episode kali ini teman-teman Facebook kita akan membahas tentang raja yang disebut Firaun. Nah, dari mana tuh Firaun asalnya? Firaun Mesir. Mesir, ya benar. Ya. Tapi Firaun ini tadi pendeta bilang ini adalah gelar ya. Ya. Selama ini saya kira itu nama. Oke. Nama rajanya itu Raja Firaun. Iya. Terus mungkin kalau ada gelar 1, Firaun 2 itu kan sama seperti mungkin kayak kerajaan Inggris sekarang namanya sama, cuma di belakangnya ada gelar 1, 2, 3 gitu. Dan seterusnya ya. Iya, jadi Firaun ini sebenarnya awalnya juga bukan gelar aja, bukan cuma gelar gitu loh Gaby. Tapi Firaun ini sebenarnya adalah nama panggilan aja. Panggilan rakyat kepada raja yang tinggal di istana atau rumah yang megah. Nah, Firaun sendiri teman-teman Facebook, itu kalau dari bahasa Inggris kan Pharaoh ya. Lalu dari bahasa aslinya Pera. Itu artinya rumah besar, rumah megah. Jadi rakyat Mesir saat itu memanggil rajanya adalah orang yang tinggal di rumah besar atau rumah megah istana ya. Dipanggilnya Pera. Nah, lama-kelamaan istilah Pera atau Firaun lah di bahasa kita, lama-kelamaan itu disematkan resmi kepada setiap raja yang berkuasa. Jadi seperti Baginda atau Kaisar, seperti itu. Jadi awalnya nama panggilan, lama-lama menjadi apa? Nama resmi untuk seorang raja yang berkuasa di Mesir. Pera, yaitu artinya rumah besar. Wah, ini membuka pikiran kita bahwa bisa jadi di Alkitab itu nggak cuma satu Firaun yang dibahas ya pendeta. Benar. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita tahu ya teman-teman Facebook, pertama kali Firaun itu disebut di Alkitab itu di peristiwa Abraham dan Sarah. Saat mereka ke Mesir, lalu kita ingat ceritanya di mana Abraham mengaku Sarah itu adiknya di depan Firaun. Nah, itu Firaun pertama tuh yang kita ketahui ada di Alkitab pertama muncul. Lalu Firaun berikutnya juga muncul pada saat peristiwa Yusuf ya, anak Yakub ya, dibuang ke Mesir, lalu dipenjara, lalu akhirnya dia dapat mengartikan mimpi Firaun, lalu mimpinya itu akurat, lalu akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di bawah Firaun. Jadi Firaun. Jadi zaman Abraham, Firaun, tapi tentunya berbeda dengan zaman Yusuf yang mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2. Firaunnya ya. Nah itu dia. Jadi gelar atau panggilan. Oke, berbicara tentang Firaun dan Yusuf nih pendeta. Kita tahu waktu Firaun dan Yusuf bertemu kisahnya. Yusuf ini kemudian menyukakan hatinya Firaun. Dia ibaratnya juga menyelamatkan Firaun dari segi kelaparan supaya menghalau kelaparan di negeri Mesir saat bahkan itu. Membawa keuntungan lah bagi Mesir. Dari juga negara-negara di sekelilingnya. Menjadi negara atau negeri yang surplus gandum. Dan Yusuf ini kan sudah diangkat juga jadi orang nomor 2 saat di Mesir di kerajaan di kerajaan Mesir itu. Betul. Tapi hanya berselang 1 pasal nih kalau di Alkitab. Kemudian kita tahu bangsa Israel ya sebutannya pada saat itu sudah bangsa Israel ya pendeta. Itu sudah dijajah, sudah dijadikan budak. Betul. Nah itu apakah Firaun yang sama, Firaun yang berbeda? Apakah ini Firaun bapak angkatnya Musa atau ini Firaun yang mana? Firaun yang mana? Jadi tadi saya sudah katakan ya teman-teman Facebook bahwa Firaun itu nama panggilan, Firaun di zaman Abraham, Firaun di zaman Yusuf di mana dia mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di bawah dia. Lalu juga ada Firaun di mana menjadi bapak angkatnya Musa saat Musa masih kecil ya. Lalu sekarang muncul lagi Firaun di saat Musa dan Harun menghadap Firaun dengan perintah Tuhan agar bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, jadi kalau kita lihat sih dari ceritanya sudah pasti ini Firaun yang berbeda-beda orangnya. Panggilannya atau gelarnya sama, tapi orangnya berbeda-beda. Coba kita buka Alkitab di dalam Keluaran pasal 5 ya. Teman-teman Facebook juga boleh buka Alkitab di dalam Keluaran pasal 5. Kita mulai baca di ayat pertama kedua. Silakan.
Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Jadi lihat di sini nih, pasti berbeda ya. Firaun yang mengangkat Yusuf pasti kan kenal Allahnya Yusuf, ya. Bahkan dia juga mengakui kan keberadaan dan kebenaran Allahnya Yusuf, ya. Tapi Firaun yang ini, dia bilang, siapa Allah itu? Saya nggak kenal. Nah, memang teman-teman Facebook perlu ketahui, setelah Yusuf meninggal, lalu bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir itu dalam rentang waktu yang panjang, ya, selama 430 tahun. Jadi tidak heran kalau Firaun di zaman di mana dia mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2, pasti berbeda dengan Firaun di mana saat itu dia memperbudak bangsa Israel di tanah Mesir. Karena ada rentang waktu tuh 430 tahun lamanya, ya. Jadi pasti Firaun yang berbeda. Nah, menurut sejarawan Alkitab, teman-teman Facebook, Firaun yang memperbudak bangsa Israel atau yang berhadapan dengan Musa dan Harun itu namanya adalah Ramses II. Nah, Ramses II. Dari mana sejarawan Alkitab tahu? Karena dilihat dari tahun di mana dia memerintah di kerajaan Mesir. Jadi Ramses II itu memerintah sekitar tahun 1280 sampai 1210 sebelum Masehi. Dan itu diyakini oleh sejarawan Alkitab, disitulah masanya Musa Harun bertemu dengan siapa? Firaun, dan bangsa Israel keluar dari apa? Perbudakan. Jadi diyakini Firaun yang dimaksud nih yang sekarang kita sedang bahas ini adalah Firaun Ramses II namanya. Ini saya pernah nonton di sebuah kartun Alkitab untuk anak-anak pada saat itu ya. Jadi memang disebutin nama Firaun itu Ramses. Dan kalau nggak salah Ramses ini adalah kakak angkatnya Musa, bukan benar? Betul. Jadi kita ingat ya teman-teman Facebook, pada saat Jokebed, ibu dari Musa, sengaja menaruh Musa di Sungai Nil, ya kan, lalu di dalam keranjang tentunya, lalu keranjang itu ditemukan oleh putri Firaun saat itu. Ya, saat itu Firaun yang berkuasa saat Musa masih bayi adalah seorang Firaun yang tidak punya anak laki-laki. Dia hanya punya putri tunggal yang bernama Hatshepsut. Nah, putri Hatshepsut inilah yang melihat bayi Musa, lalu dia jatuh hati, lalu diangkat menjadi anak. Jadi Firaun saat itu sebagai Musa saat itu sebagai cucu angkat Firaun. Dan di mana Musa, kalau kita baca Alkitab itu dipersiapkan sesudah usia 12 tahun ya. Karena dari bayi sampai usia 12 tahun kan dikembalikan untuk dirawat oleh ibunya Jokebed, oleh putri Firaun. Sesudah 12 tahun baru diangkat, dibawa lagi ke istana untuk dididik menjadi apa? Firaun. Jadi sebenarnya Musa ini calon Firaun, tapi karena Musa memilih untuk mengikuti panggilan Tuhan, ya kan? Jadi akhirnya Ramses II inilah yang menjadi apa? Firaun. Jadi bisa saja seperti yang dikatakan di cerita anak-anak itu ya, yang Gaby nonton, bahwa Ramses II ini punya hubungan kerabat walaupun tidak sedara ya, karena Musa adalah anak angkat dari putri Firaun saat itu. Mungkin mereka memang sama-sama waktu kecil mungkin bertumbuh bersama ya. Oke, cuman memang tidak disebutkan jelas di Alkitab siapa jelas Firaun yang mereka hadapi. Long story short, berarti ini adalah Firaun Ramses II adalah yang dihadapi oleh Musa dan Harun ketika mereka diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Betul. Nah, ceritanya cukup panjang itu kan. Pendeta mereka berdebat. Seperti yang tadi kita baca di Keluaran 5, bahkan Firaun aja nggak kenal sama Tuhan. Nggak kenal sama Tuhan. Dan kalau kita baca itu di dalam kitab Keluaran, itu dari pasal 5 sampai pasal 14, itu interaksi yang intens antara Firaun ini dengan Musa dan Harun. Dari pasal 5 kitab Keluaran sampai pasal 14. Itu ceritanya intens tuh. Betul. Ya, mereka berkomunikasi ya, dua pihak ini ya. Dan ada hal yang menarik, mungkin juga teman-teman Facebook bisa lihat, buka Alkitab kembali ya, Gaby bisa tolong baca di Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai 12 ya.
Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ini kisahnya mistis, magical, at the same time. Yeah. Jadi kesannya ini pertarungan antar magicians ya. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman Facebook ya, pada saat Firaun melihat Harun melempar tongkatnya berubah jadi ular, hatinya tidak gentar. Dia tidak amazed, dia tidak takjub. Ya kan biasa aja dia. Lalu dia suruh para penyihirnya untuk melakukan hal yang sama dan mereka lakukan. Mereka juga bisa lakukan itu. Jadi pada saat Harun melempar tongkatnya dan jadi ular di hadapan Firaun, Firaun biasa aja. Dia nggak takut, dia nggak takjub, biasa aja karena dia biasa lihat penyihir-penyihir Mesir melakukan hal itu. Makanya di ayat itu dikatakan dia menyuruh penyihir-penyihir itu melakukan hal yang sama. Kapan dia mulai takjub atau aware gitu loh, bahwa wah ini ada yang beda nih. Yaitu saat apa? Dikatakan di ayat tadi yang Gaby baca, saat ular tongkat ya dari tongkatnya Harun memakan ular dari tongkat-tongkat para apa? Penyihir Mesir. Di situ dia mulai apa? Di situ dia mulai takut mungkin ya, dia mulai takjub dan dia mulai merasa gitu loh. Dia berkata dalam hatinya, wah, ya kalau pada itu konsepnya Firaun adalah konsep dewa ya, dewa ya, bukan konsep Tuhan ya. Karena kan ini dari sisi Firaun kita lihat ya. Mungkin dia berpikir, waduh, dewanya Harun dan Musa ini lebih hebat nih dari dewanya penyihir-penyihir saya. Kok ularnya bisa apa? Dimakan ya, dimakan. Nah, itu dia. Itu hal yang pertama saya notice pendeta bahwa ini bukan antara Musa Harun versus Firaun nih, tapi mungkin buat Firaun antar dewa nih. Karena waktu Musa dan Harun pertama kali menghadap, mereka langsung bawa-bawa nama Tuhan. Betul. Jadi ini adalah sekali lagi kita melihat Tuhan menunjukkan kuasanya. Di hadapan Allah lain atau di hadapan dewa pada saat itu ya. Yang disembah oleh orang-orang gitu. Mesir ya. Tapi biasanya pendeta di beberapa cerita di mana rajanya atau tokohnya ini berusaha dimenangkan oleh kuasa Tuhan, banyak yang luluh. Ya, kita tahu Raja Babel, Nebukadnezar. Waktu itu kita juga sempat bahas Herodes Antipas ya, kita bahas episode lalu ya. Dengar firman Tuhan dia juga luluh hatinya. Tapi Firaun ini pendeta mungkin karena dia disebut anak dewa juga kali ya, karena dia disebut dewa juga, jadi mungkin ada keangkuhankah pendeta sehingga keras hatinya. Di ayat 13 kan dia bilang, tetapi hati Firaun berkeras. Sehingga dia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Betul. Nah, jadi kita lihat di sini ya teman-teman Facebook, bahwa bangsa Israel itu sudah diperbudak selama 430 tahun. Bangsa Israel itu sudah beranak pinak lah istilahnya di Mesir selama 430 tahun. Tentu kan jumlahnya besar. Dan bangsa Mesir adalah bangsa yang paling tangguh saat itu. Bangsa yang paling berkuasa, yang paling kuat. Jadi mereka membutuhkan banyak sumber daya manusia, tanda kutip sebagai budak, ya kan? Jadi tentunya sebagai raja, Firaun ini Ramses II merasa keberatan kalau begitu banyak orang budak yang selama ini dipekerjakan, yang selama ini menolong mereka, menopang mereka dalam kehidupan mereka, pergi keluar dan menjadi orang bebas. Betul. Pasti dia nggak mau. Kedua, memang seperti yang tadi Gaby katakan, dia kan tidak kenal Allah. Ini kan bukan Firaun yang sama saat mengangkat Yusuf jadi orang nomor 2. Dia nggak kenal Allah, dia nggak kenal siapa itu Allah yang berkuasa. Sehingga apa? Sehingga dia berkeras. Dia istilahnya begini loh, Firaun ini dia nggak mau rugi lah. Karena dia membiarkan satu bangsa yang begitu banyak jumlahnya yang biasa jadi budak lalu keluar jadi orang merdeka, itu kan rugi besar bagi dia. Jadi dia nggak mau rugi, lalu dia apa? Dia mengeraskan hatinya, ya. Walaupun saat tadi saya katakan, saat ular dari tongkat Harun itu memakan ular-ular dari tongkat para penyihir Mesir, dia hatinya sudah mulai apa? Sudah mulai ciut,
ya kan? Sudah mulai sadar dia bahwa ada kuasa yang lebih hebat nih yang dimiliki oleh Musa dan Harun dibandingkan dengan yang dimiliki oleh bangsa Mesir itu sendiri. Nah, itu dia. Menariknya pendeta, yang saya mau tanya juga, kan pertunjukan antar Tuhan ini, Tuhan dengan dewa ini berlangsung cukup lama. Cukup lama, betul. Tuhan versus Firaun lah. Iya. Dan Tuhan memberikan 10 tulah yang 10 tulah, ceritanya betul. sangat terkenal. Mungkin kita nggak kita bahas semua tahu ya. Satu-satu ya pendeta tulahnya. Tapi yang menarik di sini adalah beberapa kali disebutkan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Iya. Ini mungkin kontroversial untuk kita dengar karena bisa jadi kita kayak menyalahkan Tuhan lah. Ya kan yang ngerasin hatinya Tuhan. Tuhan. Jadi Firaun pada saja nggak kasih izin terus gitu ya. Apakah Tuhan sengaja memberikan, kalau kita sekarang bilangnya azab gitu ya, karena Firaun ini keras juga hatinya di awal-awal, jadi dikerasin terus. Ya, jadi begini teman-teman Facebook. Memang banyak orang salah mengerti saat membaca ayat-ayat di antara pasal 9 sampai pasal 14, di mana dikatakan di situ Allah dan Tuhan Allah mengeraskan hati Firaun. Nah, kalau kita baca sekilas ayat-ayat itu, kita merasa seperti apa yang Gaby katakan. Berarti ini di setting dong sama Tuhan. Sengaja hatinya dikeraskan, tulah 1, 2, 3, sampai 10, lalu dibebaskan dan sebagainya. Jadi seolah-olah Tuhan mau menghukum bangsa Mesir yang sudah memperbudak umat pilihannya selama ratusan tahun. Nah, kalau kita lihat secara teliti ya, teman-teman Facebook di rumah, kata Tuhan mengeraskan hati Firaun itu baru muncul di pasal 9 dalam arti di tulah ke-6. Jadi dari saat seperti yang tadi dibaca, ular dari tongkat Harun memakan ular dari tongkat para penyihir Mesir, itu kan Firaun sendiri yang mengeraskan hati. Begitu juga tulah 1, 2, 3, 4, 5, kata-katanya jelas, Firaun mengeraskan hati. Baru di tulah ke-6 ada ayat yang menyatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi artinya di sini adalah sejak awal Firaun memang nggak mau tahu akan keberadaan Tuhan. Walaupun dia sudah lihat begitu banyak mujizat ya, mulai dari tongkat yang jadi ular dan memakan, dan juga tulah-tulah 1, 2, 3, 4, 5. Dia sudah lihat, tapi dia nggak mau rugi. Kata mengeraskan hati yang dimaksud di situ bukan literal ya. Dalam bahasa Alkitab, aslinya bahasa Hebrew, hati yang ditulis di situ karena Keluaran ditulis oleh Nabi Musa ya. Musa menggunakan hati di situ dengan kata lebe. Lebe bahasa Ibraninya itu bukan hati yang organ tubuh kita. Hati manusia organ tubuh literal, tidak. Tapi lebe artinya adalah apa? Pengetahuan atau pengertian. Jadi kalau dikatakan bahwa Firaun mengeraskan hatinya, itu artinya apa? Firaun mengeraskan pengetahuan atau pengertiannya. Dia udah mulai ngerti saat itu bahwa Tuhannya Musa, Tuhannya bangsa Israel ini adalah Tuhan yang lebih berkuasa daripada dewa dia. Dia sudah tahu itu. Sejak peristiwa tongkat Harun, sejak tulah 1, 2, 3, 4, 5, dia sudah tahu itu. Tapi dia lebe, mengeraskan lebe, bukan organ tubuh hati, bukan sirosis, tapi dia mengeraskan pengertian, pengetahuannya bahwa dia keraskan, nggak mau tahu, karena kalau saya biarkan rugi saya. Betul. Itu satu. Kedua, seperti yang Gaby bilang di awal, Firaun itu kan punya julukan kan, separa Firaun, anak dewa matahari, putra mahkota, ya kan, tuan di atas segala tuan. Ya kan? Jadi dia juga malu lah sama gelarnya. Jadi gengsi ya, prestis dia sebagai Firaun kok bisa kalah dengan tanda kutip ya Allah yang anta beranta. Karena kan dia nggak kenal. Dia bilang siapa Allah itu? Saya nggak kenal, ya kan? Jadi dia merasa dia raja yang diakui oleh rakyat dan dunia. Kok bisa kalah dengan seorang dewa tanda kutip ya dari sisi Firaun yang dia nggak kenal. Nah, ini yang membuat dia apa? Jadi kata mengeraskan hati itu bukannya Tuhan mengeraskan hati dia. Dia sudah mengeraskan hatinya sejak awal. Sehingga apapun yang Tuhan tunjukkan, dia tetap berkeras. Jadi kata mengeraskan hati di situ bukan Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun. Tapi memang dia sudah memilih untuk mengeraskan hati, pengertian dan pengetahuannya. Sehingga apapun yang Tuhan ucapkan melalui Musa dan Harun, dia sudah tidak dengar. Jadi bukan Tuhan setting Firaun untuk berkeras dalam hatinya.
Oke. Terima kasih Pendeta. Saya punya pertanyaan menarik, tapi kita simpan saja untuk segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Masih login di Facebook, What's on Your Mind? Dan kita masih bahas tentang Firaun. Lagi scroll profilnya Firaun, lagi ada breaking news nih. Ternyata mereka kena tulah. Banyak banget ya. 10 kali ya. 10 kali 10 tulah. kali. Tapi yang bikin penasaran, Pendeta, tadi kita lagi bahas Tuhan ini sebenarnya mengeraskan hati Firaun atau enggak sih sebenarnya. Nah, tadi Pendeta sudah bahas bahwa di tulah 1-5 tertulis jelas bahwa memang Firaun yang mengeraskan hatinya sendiri. Ya. Tapi tadi di tulah ke-6 barulah disebutkan di Alkitab bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Iya. Tadi sudah dibahas juga. Ini sebenarnya bukan maksudnya seperti itu ya. Iya. Nah, pertanyaan yang tadi saya mau tanyakan itu, apakah dari tulah ke-6 sampai ke-10 ini berarti masih ada 5 tulah? Firaun masih melihat tuh keajaiban-keajaiban yang memusnahkan Mesir. Iya. Apakah ada kesempatan bertobat bagi Firaun pada saat itu, Pendeta? Iya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Gaby dan juga teman-teman Facebook, bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan walaupun Firaun memilih untuk mengeraskan hatinya atau tidak mau melihat mujizat kuasa Tuhan yang ditampilkan melalui tulah-tulah yang diberikan. Bukan hanya bagi Firaun tapi juga bagi seluruh rakyat Mesir pada saat itu. Ya, buktinya kan ada tulah ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Berarti dengan tulah-tulah itu Tuhan masih memberikan kesempatan. Walaupun Tuhan tahu Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dia memilih ya. Firaun memilih untuk apa? Mengeraskan hatinya. Ini kan sama dengan kehidupan kita sekarang ya. Kita tahu sejak Adam dan Hawa diciptakan, masing-masing kita manusia ini diberikan kuasa untuk memilih, free will, ya kan? Power of choice. Ya, Tuhan berharap kita memilih Dia. Tetapi kalau kita memilih setan, Tuhan masih berikan kesempatan bertobat. Entah mungkin melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, melalui orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan kita. Tapi kalau lama-lama kita keraskan hati seperti Firaun, nggak mau dengar lagi firman Tuhan, nggak mau dengar lagi nasihat orang lain di sekitar kita, supaya kita berubah hidup menjadi lebih baik, itu menandakan apa? Bahwa Roh Kudus sudah tidak bersama dengan kita lagi. Ya kan? Kita yang pergi meninggalkan. Kita yang pergi meninggalkan. Orang sering katakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan saya karena saya berbuat jahat. Sebenarnya enggak. Pada saat kita berbuat jahat, kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan mah tetap di situ aja. Kalau kita datang cari Dia, ya Dia tetap ada. Ya. Tapi kita yang telah meninggalkan Tuhan. Sama seperti Firaun. Jadi dia diberikan kesempatan. Nah, maka dari itu coba ya kita lihat di dalam satu ayat yang diberikan Rasul Paulus di Roma 1 ayat 24. Coba apa yang dibilang di situ? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Lihat di sini. Jadi Allah dikatakan di sini menyerahkan. Menyerahkan dimaksud di sini adalah bukan Allah masa bodoh ya. Tapi Allah tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka memilih untuk berdosa, mencemarkan. Jadi ya itu pilihan mereka ya, silakan ya. Tapi bukan berarti Allah membiarkan dalam arti adalah di masa bodoh ya. Jadi Tuhan masa bodoh dengan itu, bukan. Tapi Tuhan Allah membiarkan karena itu pilihan kita. Dia sudah memberikan satu elemen yang luar biasa saat menciptakan manusia, yaitu free will, power of choice. Dan Dia harap kita gunakan untuk memilih Dia berdasarkan kasih kita kepada Dia. Itu loh Gaby. Jadi Tuhan tetap memberikan kesempatan berkali-kali lagi kepada Firaun, tapi Firaun tetap tidak mau melihat, mengakui kuasa Tuhan yang begitu besar yang sudah ditunjukkan padanya. Betul. Padahal kalau dipikir-pikir ya Pendeta, Tuhan tuh bisa aja kayak banyak mujizat lain yang Dia bisa bikin. Contohnya orang Firaun jadi tidur semua, orang Israel keluar gampang aja. Banyak cara-cara yang Tuhan bisa bikin, tapi ternyata melalui kejadian-kejadian tulah, bertemunya Firaun dan Musa juga Harun, itu sebenarnya cara Tuhan untuk memanggil Firaun ya, supaya bertobat ya.
Oke, ini sedikit sebelum Ya. kita move on ke topik berikutnya. Apakah ini sama juga halnya pendeta dengan kita kan mendengar bahwa di akhir zaman Betul. nanti orang yang jahat tambah jahat, orang yang baik tambah baik. Iya. Ya, jadi istilah orang jahat semakin jahat, orang baik semakin baik, ini adalah apa yang tadi diterangkan, bahwa orang yang memilih untuk mengeraskan hatinya, yang selalu melanggar perintah Tuhan, dia akan melakukan hal itu. Kenapa? Karena di dalam diri dia adalah saat dia melakukan kejahatan, dia tahu itu jahat, dia tahu itu tidak benar, dia tahu itu tidak sesuai firman Tuhan, tapi tetap dia lakukan dengan sengaja dan dia nggak ada rasa apa-apa. Nah, pada saat kita melakukan dosa, kesalahan, lalu kita ada merasa kaget, atau kita merasa bersalah, atau kita merasa aduh saya harus lakukan yang lebih baik ini. Kita harus bersyukur dengan itu. Ya, tapi kalau kita sudah melakukan kesalahan, lalu kita tahu itu salah, tapi kita masih buat, dan lama-kelamaan kita nggak ada rasa bahwa itu salah. Nah, itulah yang dikatakan tadi oleh Gaby dengan istilah Alkitab bahwa orang jahat semakin jahat, karena dia merasa apa yang dia buat bukan kejahatan lagi. Walaupun dia tahu itu merugikan orang atau menjahati orang, tapi dia rasa bukan satu hal yang jahat, yang bukan sesuatu hal yang salah gitu loh. Itulah tadi pendeta bilang udah nggak peka sama udah nggak peka dengan dosa ya. Kudus, ya. Ya, dengan suara Roh Kudus ya, betul. Oke, terima kasih pendeta. Iya. Cerita berlanjut. Setelah selesai, akhirnya ya long story short, bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, itu juga kayak diusir akhirnya sama jadi Firaun ya terpaksa kali ya, dia udah mau pergi-pergilah gitu ya. Udah rugi banyak. Udah banyak, dari 10 tulah ya, sampai puncaknya anak sulung meninggal ya, anak sulung. Tapi ternyata habis dilepasin nyesel juga kali Firaun. Iya, betul. Soalnya dia dikejar nyesel, ya. Dikejar, kita tahu ceritanya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin teman-teman Facebook juga buka Alkitab, kita lihat di Keluaran 12 ya. Gaby tolong baca Keluaran 12 ayat 36 sampai 38. Coba. Keluaran 12 ayat 36 sampai 38. Apa yang dikatakan di situ? Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Iya. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di ayat-ayat ini. Yang pertama adalah orang Mesir bermurah hati, lalu diberikanlah harta ya, mungkin perhiasan, domba dan sebagainya, ternak ya. Lalu kedua, ini kita catat nih baik-baik, karena ini berkaitan dengan ayat-ayat nanti yang kita akan kulik ya. 600.000 laki-laki saja, nggak termasuk anak-anak, nggak termasuk wanita. Seandainya wanita juga 600.000 jumlahnya, anak-anak juga 600.000 jumlahnya, berarti udah sekitar 1,8 juta orang berjalan kaki. Ya, jadi ini kan suatu rombongan yang besar. Yang menarik adalah ayat itu katakan nggak semua orang Israel yang ikut. Bangsa-bangsa. Ada bangsa lain. Mengapa bangsa lain mau ikut? Kenapa mau ikut? Karena mereka sudah melihat kuasa Tuhan. 10 tulah yang diberikan itu betul-betul berdampak besar bagi rakyat Mesir. Sehingga bangsa-bangsa lain menganggap, tanda kutip, wah, dewanya, sekali lagi ya, dari sudut pandang bangsa lain ya, yang bukan umat Tuhan, bahwa Allah atau dewanya orang Israel ini lebih hebat dari dewanya orang Mesir. Sehingga mereka coba-coba mau ikut sama umat pilihan ini. Dan di kemudian hari, orang-orang di luar bangsa Israel inilah yang sering menjadi apa? Provokator agar bangsa itu keras kepala melawan Tuhan dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju apa? Tanah perjanjian. Jadi nggak semua orang Israel yang memberontak, karena di situ jelas dikatakan ada dari bangsa-bangsa lain. Walaupun nggak disebut ya dari bangsa mana aja. Bisa jadi ada dari bangsa Mesir yang merasa Allahnya Musa Harun lebih hebat nih dari Allahnya Firaun. Dari Allahnya kita ikut aja lah keluar. Betul kan? Nah, jadi ada berapa tuh yang harus kita garis bawahi? Entah jumlahnya, lalu bagaimana bermurah hatinya orang Mesir kepada orang Israel, dikasih hartanya, ternak, dan sebagainya. Lalu ada juga bangsa-bangsa lain yang nimbrung istilahnya.
dalam perjalanan yang ya kita anggaplah ini perjalanan yang kudus ya, umat Tuhan, umat yang dipilih dari Mesir menuju apa? Tanah perjanjian. Nah, wah, ini menarik ya. iya. Ini mungkin cikal bakal apa yang terjadi di bangsa Israel selama mereka di Selama berjalan padang itu di gurun. padang gurun 40 tahun itu. Oke, ya. pendeta. Tapi scene yang juga magical pada saat itu adalah scene di Laut Merah, Iya, di itu. mana mereka bisa berjalan, Iya. tapi ada kejadian mengenaskan juga untuk Firaun. Nah, Untuk ini Firaun, akhir cerita Firaun. akhir cerita Firaun. Itu gimana, pendeta? Iya. Nah, sekarang kita lihat di Keluaran pasal 14, kita mulai ayat 6 dan 7 coba. Ayat 6 dan 7. Apa yang dikatakan? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Nah, jadi lihat di sini ya, teman-teman Facebook juga. Tadi kan dibilang, makanya saya bilang garis bawah itu, 600.000 laki-laki yang keluar. Firaun untuk mengejar 600.000 laki-laki itu, kita nggak hitung ya, ibu-ibu, wanita dan anak-anak ya di sini. Hanya dia sudah calculate, dia sudah kalkulasi. Ini yang keluar adalah bangsa budak selama 430 tahun. Bukan bangsa yang biasa berperang, tidak punya angkatan daratnya kah, tidak punya pasukan pedangnya kah, kavaleri dan sebagainya. Hanya bangsa budak ini yang keluar 600.000. Dan dia hanya bawa berapa? 600 kereta. Biasanya kan kalau kita tahu zaman dulu itu kan satu kereta kan hanya satu, paling banyak 2 orang ya yang kendarai kereta perang itu kan. Hanya biasa 1 orang aja yang kendarai kereta perang. Jarang lah ada 2 orang di dalam kereta itu. Jadi bisa bayangin, dia sudah hitung dengan matang Ramses II ini. Ini bangsa budak, 600.000 orang dewasa laki-laki itu cukup lawan 600 tentara saya. Jadi satu tentara bisa membunuh kurang lebih berapa? 1.000 orang. Soalnya mungkin belum tentu semua dalam kondisi sehat, Iya, masih muda. Iya. Jadi dia kira bisa. Jadi dia bilang 600 tentara saya udah cukup menumpas 600.000 laki-laki Israel. Jadi luar biasa. Jadi benar-benar di underestimate ya. Dan orang Israel saat itu jadi underdog. Jadi karena dibandingkan dengan kalau berhadapan dengan Mesir sebagai kerajaan terkuat, ya kan, militernya juga hebat luar biasa. Sehingga 600 cukup untuk mengalahkan apa? 600.000 yang keluar dari mana? Dari Mesir. Dan kita tahu ceritanya ya. Kita tahu ceritanya bahwa mujizat, saya pikir salah satu mujizat terbesar lah ya dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian adalah saat Laut Merah apa? Terbelah. Dan ada hal yang menarik ya. Kita tahu pada saat bangsa Israel di depannya Laut Merah, terbentang Laut Merah yang luas. Di belakangnya mereka tahu bahwa Firaun sudah mengejar dengan pasukannya yang terlatih itu. Mereka merasa terjepit dan mereka bersungut-sungut ya. Jadi baru jalan berapa lama udah bersungut-sungut gitu ya. Karena di depan mereka pikir itu laut. Mau apa? Nggak ada jembatan juga di situ. Mau berenang juga bagaimana caranya? Lalu di belakang ada Firaun dengan pasukannya yang terlatih. Istilahnya maju kena, mundur kena. Mereka bersungut-sungut. Tapi kita sangat senang Tuhan memberikan jawaban yang pasti kepada umatnya melalui Musa. Yang kita bisa lihat di ayat 13 dan 14. Coba kita masih di Keluaran 14 ya. Masih di Keluaran 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Iya, ini yang tadi Gaby bilang ya, inilah akhir kehidupan dari Firaun. Kita tahu ceritanya, Laut Merah terbelah, seluruh orang Israel berhasil menyeberang, ya kan, ke seberang sana, lalu Firaun melihat laut terbelah. Sekali lagi tuh, dia kan melihat lagi tuh laut terbelah. Itu keajaiban lagi kan. Dari tongkat Musa sampai 10 tulah, saya pikir itulah mujizat terbesar. Itu masih Tuhan berikan kesempatan tuh bagi Firaun. Kalau mau mundur, mundur dia. Melihat mujizat yang begitu hebat. Dewa mana yang bisa buat laut terbelah? Kering, tengah-tengah. Ya kan? Lalu orang bisa jalan. 1.800.000 orang jalan, kurang lebih. Sebenarnya dia punya kesempatan lagi di situ untuk dia stop dan dia kembali ke Mesir.
aman dia. Tapi karena dia mengeraskan hati dia udah nggak mau tahu dengan segala mujizat yang di hadapan dia, kekuasaan Tuhan yang ada di depan dia tetap apa? Dia tetap terabas, masuk ke dalam situ dengan pasukannya, dan kita tahu dia apa? Dia tanda kutip ya, ditenggelamkan Tuhan. Gitu. Mungkin pada saat itu dia udah nggak mikir juga tentang mujizat yang keren ini, tentang Tuhan, tapi dia sudah fokus untuk membasmi bangsa untuk terakhirnya bangsa Israel. Baik, ini cerita yang kita lihat point of view yang berbeda dari Firaun hari ini. Dan tentunya kita akan mengambil kesimpulan nanti untuk kita jadikan pelajaran hidup kita. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Firaun. Seru juga ya main ke profilnya Firaun, dan kita bisa melihat point of view Firaun akan kehebatan kuasa Tuhan. Mungkin kalau sekarang kita bisa, netizen ini bisa nyerang profilnya Firaun, kita bisa bilang apa ya, ini udah dikasih kesempatan berkali-kali. Bisa julid ya. Bisa julid. Itu mungkin netizen udah julid tuh di kolom komentarnya Firaun. Betul. Nah, Pendeta, sebelumnya terima kasih banyak sudah sama-sama, membukakan point of view dari Firaun ini pada kita, karena mungkin ini relatable juga, sadar nggak sadar kita mungkin sering juga mengeraskan hati kita terhadap panggilan Tuhan. Nah, message apa atau takeaway apa yang Pendeta ingin kita bawa pulang nih hari ini? Baik, jadi teman-teman Facebook sekalian, kita bisa lihat di sini ya, bahwa Firaun diberikan kesempatan berkali-kali oleh Tuhan untuk bertobat, untuk melunakkan hatinya, sehingga dia dapat melihat mungkin lebih besar, lebih banyak kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi Firaun telah salah untuk menggunakan power of choice dia dengan memilih mengeraskan hatinya. Tidak mau tahu dengan kuasa yang Tuhan tunjukkan, tidak mau tahu dengan firman yang Tuhan sampaikan melalui Musa dan Harun. Sehingga kebinasaan menjadi bagian dia. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini, bisa saja saat ini kita sedang mengeraskan hati kita. Kita sedang menggunakan power of choice, kuasa memilih yang Tuhan berikan pada kita dengan salah. Saya mau sampaikan kepada semua teman-teman Facebook di sini bahwa pada saat kita menghadapi pencobaan, pada saat kita menghadapi rintangan, kita tidak perlu fokus dengan pencobaan atau rintangan yang besar itu. Tapi seperti bangsa Israel, kita fokus bahwa Allah kita akan berperang di dalam laut merah kehidupan kita. Sehingga saat kita menghadapi pencobaan, tantangan yang mungkin membuat kita memilih untuk mengeraskan hati atau tidak mengikuti Tuhan, itu semua dapat terpatahkan sehingga kita dapat kembali bertobat dan kita dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena segala pencobaan dan tantangan laut merah kehidupan kita, kita akan lalui itu semua bersama Tuhan. Dan janji Tuhan sudah pasti bahwa Dia akan berperang untuk kita. So, jangan mengeraskan hati. Kembali bertobat, ikut Tuhan, ikut semua kehendak-Nya, sehingga kasih setia Tuhan dapat nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Terima kasih Pendeta, pelajaran yang tentunya sangat menarik dan bermanfaat untuk kita pada saat ini. Sekarang untuk teman-teman Facebook yang menyaksikan, boleh Pendeta berdoa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, satu pelajaran yang indah Tuhan tunjukkan melalui kehidupan Musa, Harun, dan juga Firaun. Ya Tuhan, tentunya kami sebagai anak-anak-Mu, kami tidak mau mengeraskan hati-Mu. Kami memilih untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami menyadari kami manusia yang lemah dan banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon agar kasih-Mu, tangan-Mu yang penuh kuasa selalu menjaga, melindungi kami. Sehingga hari lepas hari kami hidup semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Ampuni segala dosa kami. Doa ini semua dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Sama-sama Gaby. Tuhan berkati selalu pelayanannya. Iya, sama-sama juga. Tuhan berkati.
Dan untuk teman-teman di rumah, stop scroll social media kamu, start scroll Alkitab kamu sekarang, dan tetap login di Facebook. What's on your mind? Kita ketemu di episode berikutnya.